Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial stopwatch bersama Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Materi yang akan kita bahas dari tutorial ini adalah berkaitan dengan pengukuran waktu baku dari suatu kegiatan assembly product. Untuk outline materi pada kali ini, yang pertama tujuan tutorial, yang kedua input dan output tutorial, yang ketiga materi stopwatch, yang keempat perhitungan, dan yang terakhir pembahasan studi kasus. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman terkait materi stopwatch, teman-teman dapat melihat ilustrasi berikut ini, di mana terdapat seorang pengrajin kayu yang sedang merakit furnitur. Namun, apabila teman-teman perhatikan, perakitan yang dilakukan pekerja tersebut dinilai kurang efektif karena pekerja masih sering mondar-mandir untuk mengambil peralatan. Hal ini dapat mempengaruhi waktu proses pengerjaan. Dengan menggunakan metode stopwatch, kita dapat mengetahui waktu baku dan waktu normal untuk pekerjaan tersebut, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan untuk mendesain stasiun kerja atau layout, sehingga waktu proses yang dibutuhkan akan lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk tujuan tutorial pada materi stopwatch kali ini, yang pertama, memperkenalkan kepada praktikan stopwatch dalam aplikasi pengukuran kerja secara langsung. Yang kedua, mampu menghitung waktu normal dan waktu baku suatu pekerjaan dengan mengidentifikasi serta mengukur elemen-elemen pekerjaannya. Yang ketiga, mampu menentukan jumlah siklus kerja dengan menghitung uji kecukupan dan keseragaman data. Yang keempat, mampu menentukan rating vektor dan allowance seorang operator dengan menganalisa performasi kerja dan keadaan lingkungan operator. Kemudian untuk input dan output tutorial, yang pertama dari inputnya elemen-elemen kerja pada suatu pekerjaan, kemudian terdapat durasi pada masing-masing elemen pekerjaan, dan yang terakhir jumlah data pengamatan. Sedangkan untuk outputnya, yang pertama uji kecukupan data, lalu uji keseragaman data, waktu siklus rata-rata, waktu normal, dan yang terakhir waktu baku. Masuk ke penjelasan berikutnya yaitu terkait time study. Time study atau pengukuran waktu kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator yang memiliki keterampilan rata-rata dan terlatih baik dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Pengukuran kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran kerja langsung dan pengukuran kerja tidak langsung. Pengukuran kerja langsung merupakan pengukuran yang langsung dilakukan dengan alat ukurnya tanpa mencari variabel-variabel yang lainnya terlebih dahulu. Untuk contohnya yaitu terdapat metode work sampling dan metode stopwatch. Untuk pengukuran kerja tidak langsung merupakan pengukuran yang dilakukan dengan cara mencari variabel-variabel lain terlebih dahulu, kemudian dilakukan perhitungan secara matematis untuk memperoleh hasil pengukurannya. Untuk metodenya sendiri yaitu terdapat metode analisa regresi dan metode standar gerakan. Metode standar gerakan sendiri memiliki dua contoh yaitu metode MTM dan metode MOST. Masuk ke penjelasan berikutnya yaitu terkait stopwatch. Stopwatch pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19. Metode stopwatch sendiri merupakan pengukuran waktu kerja secara langsung yang bisa diaplikasikan pada pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang atau repetitif. Hasil dari metode stopwatch sendiri yaitu mendapatkan waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan di mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standar penyelesaian pekerjaan
bagi para semua pekerjanya. Masuk ke jenis-jenis perhitungan stopwatch. Jenis perhitungan stopwatch terdapat 3 jenis, yaitu continuous timing, repetitive timing, dan akumulatif timing. Untuk continuous timing sendiri dilakukan dengan cara pengamat memulai perhitungan waktu pada awal elemen pertama dan melakukannya secara terus-menerus selama pengerjaan seluruh elemen kerja. Untuk contoh pekerjaannya sendiri, pada continuous timing adalah pekerjaan yang dilakukan secara cepat dan bersambung atau terus-menerus, seperti pekerjaan assembly suatu produk. Untuk repetitive timing sendiri, dilakukan dengan cara perhitungan selalu dimulai kembali dari nol pada saat akhir dari masing-masing elemen kerja. Biasanya repetitive timing digunakan untuk pekerjaan yang terdiri dari satu elemen saja. Contohnya seperti menyatukan part A dan part B atau menempelkan stiker pada kemasan. Untuk akumulatif timing sendiri dilakukan dengan cara menggunakan 2 atau lebih stopwatch. Cara ini dilakukan dengan mengakumulasikan dari beberapa jenis pekerjaan. Contohnya, ketika terdapat 2 pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan, namun pekerjaannya tersebut berbeda, seperti assembly stiker dan menyekrup. Oleh karena itu, kedua pekerjaan tersebut perlu dilakukan perhitungan waktu, sehingga diperlukan 2 atau lebih stopwatch untuk melakukan perhitungan waktunya. Masuk ke perhitungan stopwatch. Sebelum teman-teman melakukan perhitungan untuk waktu siklus, waktu baku, dan waktu normal, teman-teman perlu melakukan uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Untuk melakukan uji kecukupan data dan uji keseragaman data, diperlukan data sebanyak minimal 10 data atau N minimal 10. Untuk uji kecukupan data sendiri, memiliki rumus N aksen sama dengan dalam kurung K per S dikali akar dari dalam kurung N dikali sigma X kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma X dalam kurung kuadrat dibagi sigma X, kemudian ditutup kurung dan dikuadratkan. Untuk K sendiri itu merupakan tingkat kepercayaan, di mana menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka data yang dibutuhkan semakin besar. Untuk tingkat kepercayaan sebesar 99%, maka nilai K sama dengan 3. Untuk tingkat kepercayaan sama dengan 95%, maka nilai K sama dengan 2. Lalu, untuk tingkat kepercayaan 68%, nilai K sama dengan 1. Lalu, untuk S sendiri merupakan tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian ini menunjukkan seberapa besar keyakinan seorang pengamat bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian. Sebagai contoh, jika tingkat ketelitian 5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%, hal ini berarti bahwa sekurang-kurangnya 95 dari 100 harga rata-rata dari data yang diukur akan memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5%. Sehingga semakin tinggi persentase, maka semakin banyak data yang dibutuhkan. Untuk ketentuan uji kecukupan data sendiri, yaitu memiliki ketentuan apabila N aksen kurang dari N, maka data dianggap cukup.
Namun, apabila N aksen lebih dari N, maka data dianggap tidak cukup. Kemudian masuk ke uji keseragaman data. Untuk uji keseragaman data merupakan metode yang dilakukan untuk memvalidasi data sampel yang diambil. Dengan uji ini dapat dilihat apakah data yang diambil masih berada di dalam batas atau tidak. Jika ada data yang keluar, maka data tersebut harus dibuang atau dilakukan pengambilan data ulang. Untuk rumusnya sendiri yaitu terdapat upper control limit dan lower control limit. Untuk upper control limit sendiri, rumusnya sama dengan X bar ditambah K dikali standar deviasi. Sedangkan lower control limit sendiri, rumusnya adalah X bar dikurangi K dikali standar deviasi, di mana X bar merupakan rata-rata waktu elemen kerja, K sebagai tingkat keyakinan, kemudian terdapat standar deviasi dengan rumus yang telah tertera pada slide, lalu N sebagai jumlah pengamatan. Berikut ini merupakan contoh perhitungan uji keseragaman data pada elemen Y. Apabila teman-teman perhatikan, pada data keempat, data tersebut kurang dari lower control limit. Kemudian pada data ke-8, data tersebut melebihi dari upper control limit. Hal ini menandakan bahwa data pada uji keseragaman data elemen Y, data ini tidak seragam. Hal tersebut dikarenakan pada data keempat dan data ke-8 berada di luar batas upper control limit dan lower control limit, sehingga kedua data tersebut perlu dibuang dan dilakukan pengambilan data ulang untuk mengganti kedua data tersebut. Kemudian setelah data keempat dan data ke-8 dibuang dan diganti menggunakan data yang baru, dapat dilihat bahwa seluruh data berada di dalam batas upper control limit dan lower control limit, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang baru ini telah seragam. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu terkait rating factor. Rating factor merupakan proses penyesuaian waktu yang dilakukan kepada pekerja agar sesuai dengan pekerja yang bekerja normal. Rating factor ini digunakan untuk menentukan tingkat kemahiran seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk rating factor sendiri, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari skill, dari effort-nya, dari condition, dan dari konsistensi. Kemudian, untuk rumusnya sendiri, rating factor sama dengan rating normal atau PO ditambah dengan rating performance atau PI. Kemudian lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu contoh penentuan rating factor. Sebagai contoh, misalkan teman-teman hendak ingin mengetahui berapa nilai rating factor pada bagian skill seorang pekerja. Apabila teman-teman lihat, pekerja tersebut memiliki super skill, di mana secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya, kemudian tampak seperti telah terlatih dengan baik, lalu gerakan-gerakannya halus tapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti, lalu kadang-kadang terkesan adanya tidak berbeda dengan gerakan-gerakan mesin. Kemudian yang terakhir, perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau terlihat karena lancarnya. Apabila teman-teman hitung, pada super skill tersebut terdapat 5 super skill yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Oleh karena itu, apabila jumlah dari super skill yang dimiliki melebihi dari 50% dari total super skill, maka
Skill dari pekerja tersebut termasuk pada super skill di kategori A1 atau plus 0,15. Kemudian teman-teman melakukan hal yang sama pada effort, condition, dan konsistensi. Untuk penjelasan terkait apa saja yang perlu dinilai, teman-teman dapat melihat pada modul di bagian lampiran. Lalu, ketika teman-teman sudah menentukan dari nilai skill, effort, condition, dan konsistensinya, teman-teman dapat menjumlahkan semuanya. Kemudian berikutnya terdapat allowance. Untuk allowance sendiri dapat teman-teman tentukan sesuai dengan tabel allowance yang berasal dari ILO atau International Labour Organization. Untuk faktor-faktor yang perlu teman-teman tentukan yaitu terdapat 6 faktor, yaitu dari tenaga yang dikeluarkan, kemudian sikap kerja, kemudian gerakan kerja, kelelahan mata, keadaan temperatur kerja, lalu keadaan atmosfer, dan yang terakhir keadaan lingkungan yang baik. Untuk penentuannya, teman-teman dapat memilih nilai tengah dari salah satu faktornya. Seperti contohnya, apabila tenaga yang dikeluarkan dari seorang pekerja itu dapat diabaikan. Lalu contoh pekerjaannya itu bekerja di meja dan duduk. Lalu untuk bebannya misalkan sekitar 1 kilogram. Oleh karena itu, apabila pekerjanya itu seorang pria, maka teman-teman memilih nilainya itu berada di nilai tengahnya atau 3. Kemudian teman-teman melakukan hal yang sama pada bagian faktor-faktor yang lain. Lalu apabila teman-teman sudah menentukan semuanya, teman-teman tinggal jumlahkan. Kemudian lanjut ke perhitungan waktu. Apabila teman-teman perhatikan di sini terdapat tabel yang menunjukkan waktu per elemen kerja. Di sini teman-teman dapat langsung menuliskan elemen kerjanya seperti contohnya mengambil bodi bawah, kemudian terdapat memasang besi, kemudian seterusnya, kemudian yang terakhir mengencangkan skrup. Lalu untuk waktunya sendiri ini teman-teman tulis secara kumulatif. Jadi misalkan mengambil bodi bawah dilakukan selama 5 detik, lalu dilanjutkan memasang besi hingga detik ke-9, lalu seterusnya hingga mengencangkan skrup pada detik ke-20. Untuk N sendiri merupakan banyaknya data yang dilakukan pengamatan. Kemudian lanjut ke waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Setelah teman-teman menghitung waktu per elemen kerja, teman-teman dapat menghitung waktu siklus. Waktu siklus rata-rata adalah waktu penyelesaian dari suatu elemen kerja, menurut Yuliarto tahun 2009. Untuk rumusnya sendiri, WS atau waktu siklus sama dengan sigma X per N. Dengan keterangan sigma X merupakan jumlah waktu pengukuran dan N merupakan jumlah pengamatan untuk elemen kerja yang diukur. Lalu, setelah teman-teman menghitung waktu siklus, teman-teman dapat menghitung waktu normal. Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan pekerjaan pada tempo kerja yang normal, menurut Wignio Subroto tahun 2000. Untuk rumus dari waktu normal sendiri didapatkan dengan cara mengalihkan antara rata waktu elemen kerja dikalikan dengan rating factor. Kemudian untuk waktu baku sendiri merupakan waktu sebenarnya yang digunakan oleh operator untuk menyelesaikan pekerjaan dengan melibatkan kelonggaran atau allowance. Untuk rumusnya sendiri, teman-teman dapat hitung dengan cara waktu normal yang telah teman-teman dapatkan dari perhitungan sebelumnya dikalikan dengan 100 dibagi 100 dikurangin allowance-nya. Sekian dari materi stopwatch. Terima kasih atas perhatiannya.
dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi pada tutorial kali ini. Terdapat kutipan hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang berbunyi, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal, dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.